Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan Pancasila ya, Pancasila. Kemarin kita sudah membahas Pancasila sebagai sekarang Pancasila sebagai landasan hukum. Jadi Pancasila itu kan dikenal sebagai dasar negara, terus ideologi manfaat. Ketika berbicara Pancasila sebagai dasar negara kan artinya negara itu kan ada aturan undang-undang. Nah, jadi Pancasila itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat undang-undang. Sebenarnya bukan apa ya, bukan untuk membuat undang-undang, dasar pijakan dalam pembuatan undang-undang. Pancasila sebagai dasar hukum negara berarti bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan kata lain, seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara harus dilandaskan, tidak boleh bertentangan dan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini teorinya begini. Satu sebetulnya kalau sudah masuk ke Indonesia, ditempatkan sebagai ground norm. Ground itu ground ke bawah ya, ground atau dasar itu norma dasar, atau kalau ini staf fundamental norm, kayaknya ini bahasa Belanda. Norma tertingginya di dasar terbentuknya aturan hukum lain. Jadi dasarnya Pancasila, bukan Islam atau apalagi kapitalisme atau kemarin apa ya yang dasar-dasar di landasan hukum, dasar-dasar hukum atau dasar-dasar di negara yang lain. Kalau Indonesia kan Pancasila ini ya. Kalau Iran kan itu Islam. Kalau begitu ya, nama semua dasarnya. Nah ini landasan pemakaian bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu ada di Undang-Undang 45 yang keempat. Yang keempat nggak ada yang apa? Allah yang menjaga dengan beliau yang segala bangsa dan semua pembicaraan harusnya itu harus dihapuskan. Kalau tidak sesuai dengan budi kemanusiaan dan budi keadilan dan pergerakan bersama memudahkan Indonesia terlaksana pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia depan pintu gerbang negara Republik Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat dan berdaulat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan oh yang dan dengan itu ini ya masih ingat nggak? Akhirnya kemarin dan dengan apa ya? Hafal lagi, alimnya keempat saya nggak hafal lagi. Yang bukan debat kan itu kan? Ya Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya lebih dibaca kalau empat sana itu. Terus yang kedua Tap MPR nomor 3 tahun 2000. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Kali ini makna Pancasila sebagai sumber hukum. Satu menjadi dasar falsafah. Yang kedua mengikat seluruh lembaga negara, legislasi sendiri. Terus yang ketiga setiap peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap punya kata-kata setiap tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Seperti nilai kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial. Implementasi hubungan UUD dengan UUD 45, menyusun roh dan jiwa di UUD 45, sehingga seluruh pasal UUD 45 merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. UUD 45 menjadi dasar. Jadi kalau
UUD 45-nya itu katakanlah raganya atau bentuk apa? Ya kalau di manusia ya berarti Undang-Undang 45 itu tubuhnya, terus Pancasila itu ruhnya, kayak gitu ya. Pancasila itu ruhnya. Ini wujudnya, wujud sebagai dasar hukum di NKRI, Pancasila itu ruhnya. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menggelitik. Selama ini undang-undang yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila. Jawabnya benar kira-kira. Oh, sudah. Soalnya itu sudah. Diplomatis dia. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab iya atau saran sesuai dengan untuk ini. Karena sesuai dengan undang-undang sudah dinamis bergantung pada proses pembentukan isi undang-undang maupun wujud oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau secara prinsip sistem hukum Indonesia wajib sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila sumber dari 11 sumber. Maka undang-undang wajib tidak bertentangan atau selaras dengan Pancasila. Nah ini jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, Mahkamah Konstitusi yang berfungsi membatalkan undang-undang. Nah ini secara praktek ada undang-undang yang dinilai sesuai, ada pula yang dianggap bertentangan. Dalam praktek politik dan hukum ada undang-undang yang dipandang kuat mencerminkan nilai Pancasila, tapi juga ada yang tidak, yang kemudian dibuat ke MK atau dinyatakan inkonstitusional. Tidak inkonstitusional. Inkonstitusional. Suatu undang-undang yang tidak bertentangan dengan apa yang diisikan dalam atau tindakan yang bertentangan dengan apa yang diisikan dalam konstitusi. Nah, kalau konstitusi itu sendiri apa? Dasar hukum yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara. Konstitusi dasar hukum konstituen membentuk undang-undang ya. Ini ternyata ada contoh undang-undang yang pernah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan nilai Pancasila. Bukan semua dibatalkan, tapi itu sebagian pasalnya diperbaiki. Misalnya satu Undang-Undang Cipta Kerja di awal versinya tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kalau inkonstitusional bersyarat
inkonstitusional bersyarat. Putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang sah secara formal atau prosedur namun tetap berlaku untuk sementara waktu sampai diperbaiki sesuai dengan tata pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar. Putusan ini tidak membatalkan undang-undang secara langsung, tapi hanya memberi batas waktu. Jadi sebelum undang-undang yang baru itu perbaikannya disahkan, nah ini sementara masih boleh dipakai. Undang-undang Cipta Kerja sebagai air dibatalkan untuk keadilan sosial, pasal-pasal kebetulan undang-undang ITE tahu? Yang itu loh, teknologi informasi itu loh. Iya Pak, undang-undang ITE. Iya Pak. Informasi dan transaksi elektronik. Syarat dari Undang-Undang Nomor 11 Informasi dan transaksi elektronik. Dari Undang-Undang Minerba beberapa bagian bersalah terkait asas keadilan sosial. Kalau minerba tahu? Mineral, minyak, dan batu bara. Nah ini kenapa masih ada undang-undang yang sepenuhnya sesuai Pancasila? Penyebabnya satu, proses politik. Proses pembentukan undang-undang itu proses politik. Seperti misalnya undang-undang pengawasan aset itu sampai dari zaman kapan itu? Zaman sekarang itu belum disahkan. Karena yang mau mengesahkan sudah ketar-ketir duluan. Jangan-jangan nanti kalau ini disahkan, iya harta saya disita semua sama negara gitu. Kan akhirnya tidak disahkan. Yang mau mengesahkan sudah ketar-ketir duluan. DPR dan ya menteri-menteri juga sama. Semua pejabat, terutama yang di pusat itu. Padahal proses pembuatan undang-undang itu banyak loh, prosesnya ada kajian, coba kita lihat uji cobanya. lah ya kan, coba kita lihat coba proses pembuatan undang-undang. Mau 5 tahap. Terdiri dari 5 tahap utama perencanaan, susunan, pembahasan, pengesahan, dan penggunaan. Tahap perencanaan dimulai dengan perusahaan program organisasi nasional, prolegnas, oleh DPR dan DPD. Biasanya lalu disusun oleh badan terkait dengan disertai naskah akademik. Dan itu dibahas oleh DPR dan Presiden dan datang pengusahaan. Tahap perencanaan pengusahaan. Ini satu penyusunan program legislasi nasional. Jadi DPR itu setiap awal periode menyusun itu prolegnas kan ya, program legislasi nasional untuk 5 tahun ke depan dan tahun yang DPR DPD. Setelah DPR dan DPD terbentuk, rapat perdananya itu kan menyusun prolegnas, program legislasi nasional. Terus setelah perencanaannya itu muncul di prolegnas itu, misalnya undang-undang tentang kuliah palsu misalnya. Semua palsu. Undang-undang tentang
ada orang yang apa itu mengajukan ke MK itu supaya salah wapresnya itu diubah gitu karena alasannya kan tidak jadi semua orang itu berhak dipilih gitu. Nah itu kan sebuah nantian. Dan yang ini penyusunan dari prolegnas perencanaan sudah kemudian penyusunan draft undang-undang atau rencana undang-undang disertai dengan naskah akademik. Naskah akademik itu kayak skripsi itu tergantung kalau RUU-nya katanya RUU-nya Undang-Undang Cipta Kerja itu begini berjalan itu belum naskah akademiknya gitu. Masyarakat dapat memberikan masukan bertahap ini baik secara tulis atau tidak tulis. RUU yang direvisi kemudian dihasilkan ke pimpinan DPR untuk mendapatkan persetujuan awal. Kemudian baru pembahasan rapat DPR. Tingkat pertama di komisi. DPR kan ada beberapa komisi ya, A, B, C gitu ya. Komisi A bagiannya misalnya apa, lalu komisi ada hukum sendiri, yang pendidikan sendiri dan sebagainya. Terus berdasarkan dapat komisi, gabungan komisi atau badan legislasi di mana fraksi DPR dan pemerintah memberikan pandangan. Lalu yang tingkat kedua rapat paripurna. Jika tidak terjadi mufakat, keputusan diambil pada sesuai. Kemudian pengusahaan. Jika sudah setuju bersama DPR Presiden, maka itu diserahkan kepada Presiden. Diserahkan kepada Presiden. Presiden waktunya 30 hari, berarti sebulan. Jika dalam waktu sebulan tidak ditandatangani, maka RUU tersebut otomatis sah. Jadi undang-undang dan wajib diundangkan. Terus kemudian undang-undang yang telah sah kemudian diundangkan dalam lembaga negara atau menteri hukum dan HAM. Ini bisa agar undang-undang tersebut diketahui oleh masyarakat dan bagaimana hukum yang mengikat. Itu prosesnya panjang. Nah itu yang perampasan asal nggak tahu sampai di mana baru penyusunan kali ya. Baru penyusunan nggak ada yang baru membahas. Mengapa masih ada undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila? Satu, proses politik, dua, kurangnya partisipasi publik. Ya ini lah, undang-undang dibuatnya di sana, di Senayan. Kita yang di sini tidak tahu menang. Lebih besar ya. Iya, lebih besar. Terus yang ketiga penafsiran berapa dan selalu seragam. Setiap aktor politik memiliki perspektif yang berbeda menjadi Pancasila. Yang keempat, lemahnya evaluasi pasca pembentukan undang-undang. Tidak semua undang-undang dievaluasi pasca pelaksanaan undang-undang sosial. Oke, kemudian bagaimana jika undang-undang yang telah disahkan ternyata tidak sesuai dengan Pancasila. Maka ada mekanisme koreksi. Jadi kalau undang-undang sudah telah disahkan ternyata tidak sesuai Pancasila, bisa dikoreksi. Masuk daftar. Mengganggu saja. Ada koreksinya ya, mekanisme koreksi. Koreksinya, mekanisme koreksi untuk memperbaiki atau memperbaiki ini, lalu ini ada sumber sehingga tidak boleh ada
juga orang yang bertentangan dengannya. Nah, ini berikut mekanisme dan akibatnya. Satu, pengujian undang-undang ke MK. MK berwenang menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan UUD 45. Karena Undang-Undang 45 merupakan penjabaran Pancasila, maka undang-undang berkaitan dengan Undang-Undang 45 otomatis bertentangan dengan Pancasila. Siapa yang boleh mengajukan uji materi jika itu ada undang-undang yang sudah disahkan ternyata bertentangan dengan Pancasila? Siapa yang boleh mengajukannya? Satu, kelompok negara Indonesia, warga negara Indonesia. Yang kedua, kelompok masyarakat atau LSM, terus lembaga negara, produk hukum, dan pemerintah daerah. Bentuk putusan MK membatalkan undang-undang atau pasal semua undang-undangnya atau hanya pasal tertentu saja. Terus menyatakan inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat. Atau yang tiga, menolak permohonan. Artinya undang-undang yang lama itu permohonannya itu dibatalkan atau ditolak. Setelah melalui pembahasan di MK, maka ada revisi undang-undang oleh DPR dan pemerintah. Jika MK menyatakan bahwa ada pasal atau keseluruhan MK undang-undang perlindungan, maka DPR dan pemerintah wajib melakukan revisi. Revisi harus dengan dinilai melakukan masyarakat dapat melakukan aksi protes dan advokasi. Masalah protes, aksi protesnya mau ditanggapi apa enggak gitu, itu kan urusan lain. Masyarakat dapat protes, boleh protes. Apakah protesnya mau didengar apa enggak itu urusan lain. Terus mengusulkan perubahan. Nah, ini konsekuensi jika undang-undang tak bertentangan dengan Pancasila dan tidak diperbaiki. Satu, legitimasi hukum melemah, kekuatan hukum jadi lemah, pelanggaran HAM dan keadilan sosial, konflik sosial dan tugas publik, kegaduhan sistem hukum, menurunnya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Terus sekarang ini bagaimana terkait putusan MK tentang syarat calon presiden dan wakil presiden. Tengok lagi pertanyaan bagus. Beberapa putusan MK terkait syarat capres atau usia minimal. MK dalam putusan ini menguji pasal 160 ada undang-undang yang merupakan usia minimal calon presiden dan usia 40 tahun. Dalam pertimbangan MK memberikan pemahaman baru. Selain syarat usia 60 tahun, seorang bisa menjadi calon presiden atau wapres jika ia pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat yang dipilih lewat pemilu, seperti kepala daerah. Artinya MK menggunakan syarat usia formal dengan peraturan pengalaman jabatan publik. Dalam pertimbangan putusan MK menyatakan bahwa boleh jadi esensial menurut pemilihan undang-undang tetap punya wewenang untuk merevisi syarat tersebut jika diperlukan. Terus ambang batas presidential threshold
minimal 20 kursi di DPR atau 25 suara nasional dari memutuskan capres cawapres. Maksudnya? Tahu maksudnya nggak? Maksudnya tahu nggak? Ya itu kan dalam misalnya di Indonesia ada partai berapa? Yang paling besar kan PDI, iya Golkar, Gerindra, Demokrat, gitu. Macam-macam. Itu di antara partai-partai itu yang suaranya secara total itu lebih dari minimal 25%. Ya itu berhak mengajukan calon presiden. Tapi yang suaranya kurang dari itu berarti tidak boleh, harus ikut atau bergabung berkoalisi. Suara total suara nasional 25% atau 20% kursi jatah kursi di DPR. Jatah DPR-nya berapa 500 berapa lah. Jadi 20%-nya berapa ya? 520 berapa? 100 atau ya? Begitulah. Saya pusing karena sudah persen-persenan. Dengan dibatalkannya ambang batas ini, sekarang semua partai politik peserta pemilu bisa mengajukan capres dan cawapres tanpa harus memenuhi syarat minimal 20%. Pendidikan minimal, ada uji materi dalam pasal yang menyatakan nilai capres-cawapres adalah lulusan SMA atau sederajat. Enak bener ya. Langsung. Sotik bisa loh nama loh jadi presiden loh. Minimal SMA. Daftar Pak. Sudah ada uang. Seorang meminta agar itu dinaikkan menjadi S1. Pada putusan nomor 87, MK menolak permohonan tersebut. 2025 ini yang kemarin yang Bapak Usman itu. Ini 2024 kayaknya begitu. Ini yang tiga-tiga kemarin ini. Menurutnya tidak ada pelanggaran konstitusional pernyataan di Indonesia karena pengaturan di dalam masa jabatan. Seseorang tidak boleh mencalonkan lagi sebagai presiden atau wapres jika sudah menjabat 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Karena misalnya bisa final dan mengikat, maka pemilu harus dihormati. Itu. Coba sekarang berapa biaya untuk mengajukan revisi undang-undang permohonan pengujian undang-undang yang sering disalahartikan sebagai revisi undang-undang berdasarkan permohonan tanpa dibebani biaya alias gratis. Namun perlu diingat bahwa meskipun gratis ada kemungkinan biaya lain, biaya administrasi, biaya transportasi. Tadi saya nanya ke itu yang Meta AI, lumayan ya. MK ini berarti
sih MK Mahkamah Konstitusi? NKRI ya, prosedur permohonan ada online, ada pengajuan berapa. Setelah sidang putusan misalnya tulisan alokasi rekap dawai statistik prosedur permohonan. Syarat layanan di pengajuan permohonan, ya siapa tahu ada yang mau mengajukan ke MK. Pengajuan permohonan mengajukan sebanyak 1 eksemplar permohonan, fotokopi dari permohonan, daftar alat bukti, soft copy permohonan, fotokopi identitas kuasa hukum bagi kuasa hukum, surat kuasa khusus bagi kuasa hukum, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan bukti. Apabila permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon dapat memperbaiki atau melengkapi 7 hari setelah atau sejak diterimanya akta pemberitahuan kekurangan kelengkapan berkas permohonan APKPP. Biaya tarif ya gratis ya. Jumlah waktu pelayanan Senin sampai Kamis jam 3. Majalah kontribusi. Siapa tahu ada lowongan pekerjaan sih. Oh enggak ya, instansi pemerintah nggak ditampilkan di sini. Iya, udah dipotong semua. Iya. Kalau permohonan kamu nih gimana Pak? Oh misi ini ya. Iya. Tadi ini kan apa? Prosedur permohonan. Tadi. Nah ini yang permohonan online. Oh sama. Urut-urutannya nggak ada tentang simple panggil aplikasi. Oh ada di panel legislasi di bawah password ya kayak gitu. Undang apa saja yang pernah dinyatakan atau yang pernah dilaporkan ke MK. Oh ribuan sih juga ya jadi MK ya. Menerima ribuan permohonan pengajuan undang-undang sejak kapan? Yang paling sering itu dengan bidang politik dan pemilu. Jadi undang-undang ekonomi dan kebudayaan, undang-undang sosial. Prosedur pengajuan permohonan sama nggak di sini?
siapa yang berhak mengajukan. Perorangan boleh. Kamu mau sendiri mau ke MK karena boleh punya mengajukan. Jadi Gratis sih. Jalan-jalan ke MK mengajukan itu ya. Perorangan boleh. Kesatuan organisasi masyarakat boleh. Badan hukum publik atau privat. Badan hukum publik itu yayasan, antara lain yayasan atau LSM. Ini masalahnya ini harus menganggap bahwa konstitusionalnya dirugikan oleh peraturan tertentu seperti masih. Jadi ini apa? Orang kalau kamu merasa dirugikan oleh undang-undang tertentu, kamu boleh apa? Bisa mengajukan ke MK. Tapi kalau iseng nggak bisa. Ini masalahnya. jadi kalau HP yang baru juga bisa ya Pak? Iya berarti. Yang tentang ini apa? MD3. Wewenang polisi. Yang wewenang polisi itu Pak. Oh, wewenang polisi. Yang jadi bisa menangkap orang tanpa perizinan ini. Yang baru gitu ya? Iya. Iya. Terus bisa menyadap berangkat. Ya. Diam-diam gitu. Ya, itu bisa itu digugat. Terus dirasakan. Ya. Sini makan apa? Karena itu kan membungkam ini lah, membungkam. Lah iya, kebebasan. Iya, kebebasan. Berekspresi. Jadi sadar dong. Persiapan berkas. 1. Identitas pemohon, nama, alamat, pekerjaan. KTP lah ya jelas. Harus menyiapkan KTP. Kalau nggak punya KTP ya jangan. Ribet nanti. Ngurus dulu KTP-nya. Kemudian hak atau kewenangan itu masalah yang akan diajukan apa ya? Menjelaskan hak konstitusional pemohon yang akan diberikan oleh undang-undang institusi. Harus dijelaskan di situ. Mungkin ada formulirnya kali ya. Nanti diisikan di situ. Undang-undang berapa, pasal berapa, bunyinya apa, gitu kan. Yang akan diajukan pengujiannya. Dan kedudukan hukum, penjelasan mengapa pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan. Nah ini harus ada alasan penjelasan mengapa pemohon itu memiliki hak untuk mengajukan permohonan. Kepentinganmu apa gitu? Saya dirugikan Pak atas undang-undang ini. Itu tadi kebebasan berekspresi. Kemudian misalnya posita dasar moral. Koordinasi mengenai pertentangan antara pasal dalam undang-undang yang diuji dengan pasal dalam. Oh berarti juga harus hafal itu undang-undang 45-nya juga harus hafal. Undang-undang ini apa tadi? Polisian ya? Yang KUHP. KUHP ya, misalnya kepolisian nanti disandingkan dengan undang-undang 45. Ini yang tidak sinkron itu yang bagian mana? Di pasal undang-undang 45 pasalnya ini, di KUHP ini ya nggak sinkron, harus dijelaskan. Jadi harus membaca undang-undang 45 dulu, tidak boleh iseng ke sana. Itu tahu apa? Malah anak-anak. Ya iya. Terus permohonan uji materi, pengujian isi pasal, permohonan uji forward, pengujian prosedur pembacaan undang-undang. Petitum tuntutan permohonan berangkat misalnya menyatakan pasal ayat bagian tertentu dalam yang bersama dengan jadi hasil putusan MK itu hanya 2 ya. Pernyataan MK bahwa undang-undang tersebut, misalnya tadi undang-undang X pasal X nomor Y itu bertentangan dengan undang-undang 45
ayat A pasal B misalnya. Nah, nanti hasil keputusan MK-nya hanya ini, menyatakan bahwa pasal X ayat Y dalam undang-undang itu tadi bertentangan dengan undang-undang 45. Pasal kedua menyatakan pasal X ayat Y tadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak benar. Kekuatan hukumnya tidak mengikat, jadi tidak akan berlaku. Jadi kalau di MK tidak ada pasal apa namanya, diputuskan sekian tahun penjara, nggak ada kayak gitu, karena bukan sedang mengadili kasus perkaranya orang, tapi mengadili apa namanya, menguji undang-undang. Jadi MK itu coba menang MK ini, menang tugas dalam menang. Wewenang utama MK jadi apa sih? Menguji undang-undang, keputusan sengketa, ujian pembubaran partai politik, persetujuan hasil pemilu. Menguji undang-undang terhadap undang-undang 45 untuk memastikan konstitusionalitasnya. Putusan MK dalam hal ini bersifat final, jadi sudah tidak ada. Jadi kalau MK sudah memutuskan, sudah tidak ada banding lagi ya, sudah final. Terus memutuskan sengketa kemenangan antar lembaga negara, polisi sama TNI, rebutan, misalnya nilang motor gitu ya. Nanti kisruhnya itu MK yang akan mengadili. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Atas sengketa hasil pemilu, nanti yang berhak memutuskan, yang punya wewenang itu MK. Kewajibannya memutuskan keputusan pendapat DPR yang dibangun pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden untuk pelanggaran hukum, perbuatan tercela, memberikan putusan atas pendapat DPR oleh dugaan pelanggaran oleh presiden. Gitu. Jadi kalau DPR lagi musuhan sama presiden, itu nanti mengajukannya atau meminta pengadilannya itu ke Mahkamah Konstitusi. Pak, itu wakil presidennya ijazahnya palsu, tolong deh kayak gitu kan. Itu ke MK. Ada dugaan wakil presidennya berbuat tercela atau tidak memenuhi syarat, melanggar hukum, itu nanti pengajuannya ke MK. Kita kembali ke prosedur permohonan pengajuan permohonan. Pendaftaran pengajuan permohonan beserta berkas pendukungnya, KTP, akta, surat kuasa. Ini akta pendirian ini kan yayasan, badan hukum itu lah ya. Akta pendirian ini ngurusnya ke notaris. Ke notaris itu bayar jasa notaris. Kalau notarisnya saudara sendiri ya gratis. Minimal rawat sebungkus. Jadi surat kuasa ini untuk acara surat kuasa, terus bukti kerugian diserahkan kepada kepaniteraan MK di Jakarta. Permohonan dapat diajukan secara langsung atau melalui daring, yang kemudian akan diverifikasi kelengkapannya. Panitera akan memeriksa kelengkapan. Panitera itu mungkin bahasa ini staf kali ya, staf tapi di lembaga tertentu.
Panitera pejabat pengadilan yang membantu pimpinan dan hakim dalam menjalankan administrasi. Ya kan? Jadi kalau di persidangan stafnya itu panitera gitu kan. Bahasa sederhananya itu. Panitera itu staf. Tahapan sidang. Setelah permohonan yang lengkap, proses akan berlanjut ke persidangan. Tahap sidang 1 sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang pertama yang dilakukan oleh panel hakim 3 orang. Hakim akan memberikan nasihat perbaikan terhadap permohonan, baik kelengkapan, legal standing maupun sistematika prosedur dan prosedur. Terus tahapan kedua, perbaikan permohonan. Pemohon diberi waktu biasanya 14 hari untuk memperbaiki permohonan sesuai nasihat hakim. Untuk perbaikan diserahkan kembali kepada panitera. Terus sidang pemeriksaan dapat dilakukan oleh para hakim 9 orang. Tahap ini MK akan mendengarkan keterangan pihak terkait, misalnya DPR, Presiden, keterangan saksi atau ahli atau saksi ahli yang diajukan pemohon pihak terkait. Terus pemeriksaan bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Terus berapa yang 1, 2, 3, 4, 5. Proses keempat, rapat permusyawaratan hakim. Hakim konstitusi membahas dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial tertutup dan ini. Terus pengucapan putusan dibacakan dalam sidang biro terbuka umum. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Begitu kalau mau mengajukan ke MK. Bisa berpikir aja, nggak semangat dewek ya, acara aku. Hati-hati Pak. Kenapa? Makasih soalnya. Ya betul kan. Penting untuk diketahui gratis, satu gratis proses pengajuan dan pemeriksaan perkara di MK tidak dipungut biaya perkara. Terus pendampingan hukum, penggunaan jasa advokat tidak wajib, tetapi sangat disarankan mengingat kompleksitas hukum asal dari materi permohonan. Ya kalau misalnya bagi orang-orang yang dasarnya pendidikannya hukum atau dia bisa lulus tahu lah tentang peraturan hukum itu nggak perlu advokat atau pengacara. Tapi kalau bagi orang yang tidak tahu tentang ikhwal hukum, dia wajib menyewa jasa advokat atau pengacara. Sangat disarankan. Penggunaan jasa advokat atau pengacara tidak wajib, tapi sangat disarankan. Dengan kompleksitas hukum acara dan materi permohonan. Biasanya kan dari pengacara itu yang ngeyelan gitu. Ngeyelan. Apakah Anda ingin mencari tahu saya? Oh ini berikut adalah putusan uji materi, namanya uji materi yang di MK. Putusan terkait kekuasaan di dalam lembaga negara. Memperkuat eksistensi KPK. Membuka kewenangan DPR untuk mengajukan pengajuan pendapat. Ekonomi dunia. Pusing juga ini selama masuk di sini. Oh, jaminan fidusia. Fidusia tahu? Itu loh kalau kamu kredit motor, gimana? Jadi bingung. Fidusia.
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan di mana kepemilikan benda tersebut berada di tangan pemiliknya. Ini berarti dari jalan utang-utang yang dalam menjadi jaminan bagi kita untuk memastikan pengelolaan tersebut. Itu di rumah. Menurut saya menerangkannya pusing. Itu fidusia kaitannya dengan utang-utangnya, terutama yang terkenal itu utang motor. Untuk langsung putusan ini mempersulit kreditur memberi untuk langsung menyita objek jaminan tanpa ada proses pengadilan di rumah yaitu kalau kamu kredit motor kemudian ternyata di tengah jalan macet itu kan motornya kan disita. Nah itu boleh nggak si kredit orang yang lagi itu motornya disita itu boleh apa enggak? Itu ada di undang-undang fidusia itu pengaturan itu di undang-undang fidusia. Apalagi yang itu kan yang terkenal kan motor lagi jalan di tengah lagi jalan kan diberhentikan dengan paksa. Lah itu boleh nggak kalau tindakan seperti itu diatur di undang-undang fidusia. Begitulah kata para ahli. Demikian, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada. Ya kalau besok mau ke MK silahkan itu. Kalau kalian mau mengajukan gugatan atau mau uji materi suatu undang-undang tertentu, apakah itu sudah bertentangan, sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 atau belum, itu pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Tata caranya, prosedurnya sudah tadi. Nanti kurang jelas atau lebih jelasnya kita baca sendiri. Mau mengajukan undang-undang apa? Katanya gratis itu ya kalau. Tapi kan dari Purwokerto ke Jakarta tiket bis saja kan 150. Belum makannya, minumnya dan sebagainya. Terus bagi kayak orang awam kayak kita kan perlu itu advokat, nyewa advokat. Jadi yang namanya gratis itu ya tidak murni. Sebenarnya gratis. Itu kadang istilah gratis itu gimana ya, agak nggak enak itu. Gratis dalam tanda kutip. Lah iya gratis dalam tanda kutip kan. Iya nggak enak itu. Saya kadang mendengar istilah gratis itu langsung masuk udon. Saya ada Lah iya kan. Jadi kalau bayar itu kan nanti akan ada orang yang menguruskan persyaratannya. Jadi kan kita enak. Tapi kalau gratis kita yang suruh ngurus sendiri persyaratannya. Makanya yang namanya gratis itu syaratnya banyak gitu. Ada jual ini, ada jual dari calon. Kan dari calon Begitulah ya. Dari saya cukup sekian. Sudah berapa menit tadi? Oh sudah hampir 1 jam itu, 59 menit. Cukup lah ya. Oke. Jadi saya cukup sekian dulu, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.